Oke, kita kembali lagi masih tetap di Rohingya dan tidak ada hentinya kita membahas tentang kabar-kabar Rohingya. Entah sampai kapan kabar ini akan berhenti dan entah ada berhentinya atau tidak. Karena kabar ini setelah digaungkan terus-menerus ternyata tidak ada penyelesaian hingga saat ini. Nah, pembahasan kita kali ini tentang memindahkan konflik dari Myanmar dipindahkan ke Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan bahas nanti setelah kalian cek tombol subscribe-nya masih hitam atau kan masih merah. Ketika tombol subscribe itu sudah berwarna hitam, berarti Anda sudah subscribe, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat kami untuk terus menyuarakan kasus Rohingya. Karena tahu sendiri kasus-kasus di Indonesia yang paling cepat diurus oleh pemerintah itu adalah ketika ada kasus yang viral. Tapi kasus sepenting apapun, ketika kasus itu tidak viral, ya sudah dianggap selesai begitu saja. Nggak tahu penyelesaiannya bagaimana. Oke, kalau sudah di subscribe kita lanjut. Kita sambil ngobrol santai saja dengan judulnya ini di obrolan kita kali ini, yaitu memindahkan konflik dari Myanmar ke Indonesia. Kenapa saya bilang memindahkan konflik dari Myanmar ke Indonesia? Secara tidak langsung, dengan kita menerima kedatangan mereka yang jumlahnya sampai ribuan, bahkan kalau kita tampung terus-menerus, itu bukan cuma ribuan, ratusan ribu nanti yang bisa masuk ke sini. Ya, kita sebagai gambaran ya, di Myanmar saja mereka kedua belah pihak antara Rohingya dan warga Myanmar berbenturan, terjadilah konflik. Di negara Malaysia terjadi juga konflik antara warga lokal dengan warga-warga pengungsi seperti Bangladesh dan Rohingya ini. Kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik juga di Indonesia. Jadi itu yang saya katakan memindahkan konflik dari Myanmar ke Indonesia. Jadi bukan sebuah penyelesaian kita membantu negara yang sedang berkonflik, tapi kita menampung salah satu pihak dari negara mereka. Itu contohnya kita menampung Rohingya. Itu bukan suatu penyelesaian. Ya mungkin itu penyelesaian buat Myanmar. Jadi kita membantu menyelesaikan konflik di Myanmar dengan memindahkan konflik ke Indonesia. Itu yang tidak kita sadari. Jadi orang itu kalau mau mengambil keputusan apapun itu dipikir jangka panjangnya ke belakang itu seperti apa nantinya. Jangan ketika ada orang teriak, oh itu muslim, oh itu seiman, oh demi kemanusiaan, ayo kita tolong mereka, kita bawa ke negeri kita. Memikirkan enggak resikonya nanti? Dan dipikirkan juga enggak mereka itu di sana sedang orang-orang yang berkonflik. Kenapa diambil salah satu dibawa ke kita? Di setiap permasalahan, di setiap konflik itu pasti ada sumbernya, ada masalahnya. Nah, masalahnya itu dari mana? Kalau tidak kedua belah pihak ini memang memiliki permasalahan, itu tidak mungkin adanya konflik. Jadi permasalahan dari satu pihak yang ada di Myanmar itu dibawa ke Indonesia. Itu jadi kalau terus-terusan ditampung nanti jadi apa di sini? Jadi pemberontak juga, konflik juga, tidak akan selesai. Kita menolong luar negeri dengan mengorbankan negara kita sendiri. Demi apa? Demi disanjung oleh negara-negara luar negeri. Hanya itu kan yang didapat. Nah, ketika nanti di Indonesia ada konflik antara pengungsi-pengungsi Rohingya, entah dari Rohingya ataupun dari Bangladesh, dengan warga lokal, siapa yang menolong kita?
Emang mereka peduli? Emang luar negeri peduli dengan adanya konflik ini nanti di Indonesia? Belum tentu. Sekarang aja mau memulangkan mereka, dipulangkan kemana? Mau diteruskan ke negara ketiga, mau diteruskan kemana? Nggak ada yang nerima. Lah ketika nanti ada konflik, boro-boro mereka mau nerima, nolongin aja kagak. Kok Indonesia sok-sokan pengen dipuji menyelesaikan konflik Myanmar dengan membawa orang-orang itu ke sini, dilindungi, dinafkahi, diurusin, dikasih pulau. Ya, apa dapatnya? Dapatnya yaitu nanti ujung-ujungnya kita konflik juga, cuma diketawain. Lalu setelah itu kita katanya nampung hanya sementara. Suatu saat nanti kita akan kembalikan mereka ke negara asalnya. Suatu saatnya kapan? Terus kenapa harus nunggu suatu saat? Kenapa nggak sekarang aja sebelum terjadi konflik di negara kita? Apa yang ditunggu? Kenapa harus nunggu suatu saat nanti? Nunggu kepastian apa? Kalau memang niat untuk dikembalikan, ya dikembalikan dari sekarang, sebelum berlarut-larut, sebelum menimbulkan permasalahan yang lebih meluas. Kalau mau ditampung, ya ditampung. Katakan memang ini orang yang tidak punya wilayah, tidak punya daerah, tidak punya negara. Jangan berjanji nanti akan dikembalikan suatu saat. Itu bohong. Kenapa harus nunggu nanti, nunggu suatu saat? Kalau memang mereka bisa dikembalikan, ya sekarang aja dikembalikan kalau bisa, kalau ada yang mau nampung. Ini orang negara-negara lain udah nggak ada yang mau nampung kok. Di sini alasannya cuma sementara, ya bohong banget. UNHCR tuh yang mengatakan juga hanya penampungan sementara di sini. Terus kalian punya rencana kemana? Ke negara mana? Sudah ada persetujuan apa belum dengan negara-negara yang akan diteruskan dari Indonesia ke negara ketiga? Ada nggak persetujuan dari mereka? Kalau kalian harus ngerayu dulu nanti biar ada yang mau, ya nunggu nanti anak cucu kita sudah wafat, terus cucu kita punya anak wafat lagi 350 tahun kemudian baru dikembalikan, dan mereka sudah beranak pinak di sini, sudah jadi warga asli orang Indonesia juga. Indonesia nambah suku lagi, satu lagi suku Rohingya, 2 sama suku Bangladesh. Buktinya aja yang dari tahun 2000 sampai sekarang 20 tahun belum dikembalikan, belum dipindah ke negara tujuan lainnya. Sementaranya bagaimana? Itulah kadang orang-orang Indonesia itu kadang suka dikompor-kompori. Apalagi kalau yang sudah bersorban dengan menjual atas nama agama, alah mudah sekali dipengaruhi. Iya aja, jangankan suruh ngikutin, istrinya diminta aja pasti dikasih kayaknya. Jadi kita tuh harus berpikir lebih jernih, berpikir lebih panjang. Jangan hanya karena penampilan, karena omongan yang manis, lalu kita ngikutin mereka. Ujung-ujungnya apa? Nyesel itu di belakang nantinya. Kalau orang nyesel di depan, orang masuk sumur, kenapa nggak temennya yang suruh di depan biar masuk duluan, kita nggak jadi masuk sumur. Itulah orang-orang kita. Akhirnya apa? Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Dulu kita semua nerima, udah nggak usah ngomong salah satu pihak lah, kita semua aja. Walaupun dulu saya sendiri nggak srek. Kita semua sebagai gambaran orang Indonesia keseluruhan lah, dulu nerima, disambut dengan baik. Akhirnya sekarang nyesel kan? Udah dari tahun ke tahun nyesel kan? Itu yang nggak diperhitungkan tuh, yang di depan nanti itu apa yang terjadi. Hanya mikir iya sesaat ngikutin orang-orang aja yang kelihatannya orang itu kayaknya bisa jadi panutan, tapi ternyata kan nggak tahu. Oke, kita kembali lagi ke Rohingya-nya, jangan ngoceh terus. Nah, jadi Rohingya ini kalau memang bisa dikembalikan itu sudah dari sekarang.
Kalau memang ada negara lain yang mau menerima ataupun Myanmar mau menerima kembali, itu sekarang sudah bisa dikembalikan, nggak sampai berlarut-larut sampai 20 tahun belum dikembalikan, belum bisa dipindahkan ke negara lain. Itu hanya sebuah alasan aja, nanti mundur terus ya, selamanya tetap di sini. Jadi untuk warga atau etnis Rohingya ataupun Bangladesh yang sudah masuk ke Indonesia, ya sudah, kita nggak punya harapan loh untuk mengembalikan mereka kalau pemerintahnya itu nggak tegas. Kita mau nyegah juga, kita masyarakat nggak bisa, karena kita kemampuannya apa sih? Yang bisa ya mereka, para penjaga-penjaga negara kita, yaitu TNI. Mereka yang bisa menjaga, mencegah masuknya mereka. Kalau masyarakat paling hanya bisa di pantai, ataupun kita hanya menggunakan perahu nelayan. Berat bagi kita untuk mencegah. Cuma sekali masyarakat mencegah, nanti jadinya lebih parah. Pasti terjadi bentrok, terjadi konflik secara langsung. Tuh kalau masyarakat sudah turun tangan. Jadi ya, untuk kalian yang para penjaga negeri ini yang kami andalkan, jagalah benar-benar, jagalah baik-baik. Jangan seperti kemarin dikerahkan pesawat pengintai, dikerahkan kapal canggih, pesawat canggih. Satu kapal kayu aja bisa lolos dari perbatasan. Gimana kecanggihannya? Apakah canggihnya cuma di berita? Canggihnya cuma di kabar doang, nggak canggih beneran. Coba kalau canggih beneran, pasti nggak masuk nggak? Ataupun kecanggihan itu digunakan. Ya kecanggihan cuma buat pamer-pamer seperti itu, ternyata masih ada yang masuk, kan diketawain sama luar negeri penjagaan kita itu seperti apa, canggihnya dari mana. Nah, disepelein kita, nggak ada martabat, nggak ada harga diri negara kita kalau seperti itu. Oke, nanti durasi terlalu panjang, kita bahas lagi, nanti kita curhat lagi di video-video berikutnya nanti. Jadi jangan coba-coba memindahkan konflik dari Myanmar ke Indonesia. Itu akan merepotkan negara kita sendiri. Cukup itu kata-kata dari saya, dan kita lanjut ke konten berikutnya. Tapi jangan lupa dicek tombol subscribe-nya masih merah atau sudah hitam. Kalau sudah hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih.